Jumatan itu bisa sah, itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa? Jumat. Tapi di sini dikatakan walau mardo, meskipun mereka orang sakit. Padahal dalam status hukumnya orang sakit itu ada wajib apa? Jumatan. Suamin humlaniku setengah sangking al-arbaun al-imamu te imam. Sekarang misalnya gini, walau kanu umpomo ono sopo ahlu jum'ah iku arba'ina 40 fakot, pas 40. Wasihi lan hale iku ing dalam arba'in umiyun te wong umi wahidun kang siji awak saru to akeh. Qasara kang pepeko taksir lho. Qasara kang pepeko sapa umi fita'alum ing dalam belajar lam tasihha mongko rasa apa jum'atuhum Jumatane arba'in mergo libut lani salatihi krana batale salate umi sing qasara fita'alim. Berarti dihitung fayang kusuna mongko dianggap kurang sapa al-arba'un. Jadi kalau orang 40 pas, kok salah satu itu batal, balik batalnya karena ngentut, atau diantara mereka ada umi yang nggak mau belajar Quran, kemudian bacanya itu salah, dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi tidak mau apa? Belajar namanya qasara fita'allum, dia pepeko ya, pepeko itu disalahkan syariat, maka itu juga nggak sah. Tapi wa amma idza lam yuqassir al-ummiyu fita'allum fatasih al-jum'ah kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab wal irsyad. Ketika orang umi itu tidak taksir fit ta'allum fatasihha muqaddati sah apa al jum'atu jum'ah kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab wal irsyadi, sebagaimana keputusan syekhuna yaitu Ibnu Hajar dalam dua syarah, yaitu syarah kitab ubab dan syarahnya kitab apa al irsyad tabaan di majazama bi syekhu fi syarhil. Semakala fi syarhil minhaj la farqa huna baina ayuqassira al-ummi fi ta'allum wa alla yuqassira. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin. Tapi kata Ibnu Hajar dalam syarah minhaj, cek ummi ta'allum cek ora, cek taksir cek ora padha rasae. Intaha. Walau naqasu fiha batalat aw fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu ila hala naqsihim li adami samaihim lah. Nah, sekarang masalah khutbah saya terangkan ya. Sekarang misalnya khotib itu khutbah, itu syaratnya mendengarkan orang 40 apa orang 40 itu dengar? Enggak, syarat wajibnya itu memperdengarkan apa orang 40 benar-benar dengar. Ya, tenang ini latihan cerdas ya. Yang wajib itu memperdengarkan apa orang 40 harus dengar? Yakin? Bismillah, bicara cowok. Ini kiai tapi untuk dereng untuk sertifikat. Enggak meyakinkan. Kalau isma dulu itu yang termasuk jadi masalah besar zaman akhirnya Said Muhammad Said Alawi itu masyhur. Apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini? Karena yang didengarkan mustami'in itu suara mic bukan suara kiai. Justru dengan pakai mic itu kan lon-lon. Kalau pakai mic banter kan kayak wong perang. Sekarang yang didengar orang-orang itu suara mic apa suara Pak Kiai? Pak Kiai, nunda. Ketika orang khutbah dengan mic itu, suaranya rindik apa enggak? Pelan enggak? Pelan. Lalu yang jauh kok dengar itu karena apa? Mic itu yang didengar suara Kiai apa suaranya mic? Aku loh. Kok dake kan? Nah ini diskusi, ini kan masalah ilmu itu butuh konsensus. Dulu Rasulullah kalau ngajar ya seperti ini, tanya aro'aita, di Quran juga banyak kul aro'aitum. Memang mustami' itu diberi hak memberi pendapat, makanya di Quran itu banyak kul aro'aita, aro'aitum, aro'aitani. Kalau kanjeng Nabi zaman Sugeng itu sering. Sekarang enggak, kiainya rapati alim, perhatinya ali, takok ngono ya. Udina ditentang apa? Berite, kok ilmu nentek. Dulu itu biasa Nabi. Iya Nabi kalau diskusi itu seperti itu. Ya kadang dibantah karena misalnya masyhur al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat ya usul. Cara sakniki mensomasi. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul. Oke lah kalau yang membunuh di neraka, masa yang dibunuh juga di neraka? Mereka yang mensomasi, padahal Rasulullah yang ngendikan. Tapi Nabi kan nggak mungkin kehabisan ilmu, ya tenang saja. Sampai disomasi ya takobal wa minna minkum.
Terus Nabi ngendikan innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung, semuanya mentalnya qatil. Dua orang muslim duel tarung sama-sama bawa pedang, itu semuanya mentalnya qatil. Yang maktul nasibnya sial saja, dia terbunuh. Tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib, mentalnya qatil enggak? Ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua. Ya enggak? Ya mentalnya kan membunuh semua. Cuma yang satu sial makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maktul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Kalau sahabat itu kan langsung mensomasi pikirannya sahabat, maktul itu mazlum, maktul itu korban, kenapa harus di neraka? Paham? Makanya tanya kenapa? Oke ya Rasulullah, kalau qatilnya di neraka, lalu dosanya maktul yang sebagai korban apa? Terus Nabi jawab innahu karena harison ala qatli sahibi, karena yang maktul ini, yang terbunuh pun mentalnya pembunuh. Paham ya? Orang rebutan pacar mentalnya sama-sama nelikong temannya, cuma nah sing kalah ora perlu mbok sakene, dia juga pecundang juga, petarung juga, cuma nasibnya sial saja. Nah itu ilmu ya. Ilmu itu memang kadang didiskusikan. Setelah itu kan kelihatan, oh iya ya. Ternyata yang maktul itu mentalnya juga qatil. Ternyata yang terbunuh mentalnya juga makanya sama-sama di neraka. Karena amal itu dihitung dari niat. Yaitu aro'aita. Terus di fikih paling masyhur ya, saya sering utarakan itu. Beberapa sahabat tuh saking nggak punya uangnya, pelem itu cek pentil ya didol, kurma cek pentil ya didol, cara semongko dereng mateng tesih pelonco ya didol, dan itu kebutuhan ekonomi. Singkat cerita ketika Nabi rawuh ke Madinah, tradisi orang Ansor masih seperti itu. Padahal Nabi inginnya jual beli itu gak ada yang boleh rugi, ya gak boleh rugi, mustari juga gak boleh. Nabi melarang itu besar-besaran, nggak boleh seperti itu, nggak boleh, itu horor, itu menipu. Mereka bilang ya Rasulullah, ini kebutuhan kita sudah butuh uang, maka kita butuh menjual meskipun qabla budui sholafiyah, sebelum nampak baiknya apa? Tamroh tadi, tamroh atau samroh saja yang umum apa? Makanya samroh itu apa? Buah. Tapi kita sudah butuh uang. Itu Rasulullah itu luar biasa, cara membuat logika langsung mereka dibalik. Aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalau Allah kemudian menghancurkan mangga itu atau semangka itu atau apa saja, ijek pentil ceblok kabeh, ijek pelonco wis gak jadi semongko kabeh, kowe wis kadung nampa duwike kancamu sing tukune tuku semongko, sekarang tengkulak itu tuku pentil apa tuku pelem? Ayo jawab. Asumsi harganya itu harga pelem apa harga pentil? Pelem. Dengan asumsi pelem wani nebas 2 juta. Nah asumsi ini pentil 200.000 kan. Sing doyan pentil sapa? Apa dia makjun tapi cilik-cilik duntal. Ndak sama tak wari fikih waras ya ini. Tak latih. Pentil kok gedene sak menten pentil pelem. Ketika sak pelem dituku 2 juta aku tuku pelem atau tuku pentil? Nah, bae ini wis menjual, alasannya ya wis butuh duit. Butuh duit ora alasan kan. Agar wong yo wong mati wis mati wae jek ngel-ngel wong biayai nek jenenge wong menungso. Mesti kabeh wong butuh duit, meh mati mawon. Oke. Berarti belinya pelem apa pentil? Pelem regane 2 juta, kok nek pentil 100.000 wae. Ora payu. Wae sampean tak kei pentil pelem kabeh. Bisane diuntal kan. Dipangan juga kecut. Nah, kata Nabi menyadarkan orang Ansor, kalau kamu beli dengan harga, kalau kamu jual dengan harga pelem, kemudian pentil itu kena angin ceblok kabeh. Terus kue mangan duit kamu stari, kau tengkulak itu atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu kue kok doyan duit dulurmu itu atas nama dulurmu kok apa? Wong sak Ansor nangis kabeh sadar iya. Ya, yang punya pelem tadi kan dapat uang 2 juta karena menjual kok pelem aja penting, tapi rego pelem. Ini kok asik ditol, itu pentil rego pelem. Pentil ya kena
Angin terus dari Nabi terus kowe mangan duit iku atas nama apa? Atas nama adol pelem wong ora dadi pelem. Atas nama adol pentil lagi kira-kira mustari didoli pentil kan ora gelem. Terus kowe iku terus untuk duit iku atas nama apa? Nangis wong Ansor. Itu baru kayak aroaitum orang dilatih berpikir. Aroaitum in mana Allahu at-tamrah fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Umpama Allah menghancurkan buah sing rong dadi mau. Kowe wis kadung nampa dhuwit ku atas nama apa? Nangis wong Ansor. Itu makanya di Quran sering ada aruni, aroaitum. Nah, ini maksudnya sebaiknya kalau ngaji itu mustamek pendengar itu diberi hak nih. Oke, tapi aja terlalu kayak wong kampus. Mendisomasi bagi ini. Naranya masih jadi gak kritis. Repot adat kampus. Nah, adat santai juga kadang kegoblokan sange samina waktu lagi ini keliru ya samina. Akhirnya gini nolani faman wal jaro dalan ing lawang. Ana santri ini tahu ngaji. Teng kitab kula walang, Mbah. Lah iya dong walang sing nemplek lawan. Pertama kalah dia ini ku mah. Wal ardi lan bom. Teng kitab kula bumi, Mbah. Lah iya bumi sing kena bom. Tapi ini nyata loh, kalau nanti di konco ngasih sorokan bagi kiai itu faman saroko albedo taing anduk yakin kok cokol tulisan pegon anduk bendok kan podo jadi dia ada di albedo taing randek pero anduk tak kok kulon Gus duduk sih sana anduk tuh lagi kono lagi wong nyolok anduk repot nama albedo taing mana anduk tulisannya pegon anduk bendok kan waduh mana wong khotib muni sakniki kathah tiang main gruncung tulisan pegon keroncong ini musik keroncong lah dene tulisannya kan nganggo wawu diwaca gruncung sing karo iki apa bae gruncung lagi ini ora paham ya. Saya ulang lagi ya, di bab Jumatan itu unik ya. Ketika orang 40 itu sebagian almardo yang harusnya nggak wajib apa Jumatan itu pun sah. Nah, sekarang kalau tak balik, perempuan itu wajib duhur enggak? Jawab saja. Wajib duhur duhur. Perempuan itu wajib duhur enggak? Aja. Terus ketika perempuan ikut Jumatan itu wajib duhur lagi apa cukup Jumatan itu? Nah, itu kan unik. Padahal wajibnya dia duhur apa Jumatan. Nah, itu kan makanya di bab Jumatan hukum itu unik semua. Perempuan itu wajibnya kan Jumatan apa duhur. Katut goblok kau gara-gara. Dari rekomendasi. Ya tadi pakai aroita tidak apa? Ikut tradisinya Rasulullah aroita. Perempuan itu wajibnya apa tadi? Duhur. Jumatan nggak wajib kan? Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti melakukan sesuatu yang nggak wajib menggugurkan hal yang wajib. Aneh enggak kalau dalam kaidah fikih? Nah, ya ini kan berarti salah lagi ya, perempuan wajibnya duhur. Jumatan wajib enggak? Tidak. Setelah Jumatan wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib tapi menggugurkan hal yang wajib. Ini pakai Jumatan itu bulat kan. Mulane akeh wong ra iso iku aja mbok salah to, yen bulat. Ya hukum Jumatan banyak yang unik. Alasannya apa di sarah-sarah fikih itu? Alasannya gini toh. Li annal Jum'ata asqatat al fardhu anil kamilin. Fali an asqatat an ghairil kamilin awal. Alasannya ngono toh. Jumatan adalah ibadah yang keren ya. Orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna itu akil, balik, rojul, sebenarnya rojul, akil. Ini kalau dalam fikih disebut rijalan kamilin. Orang-orang sempurna. Mulai sing priwon apa sempurna. Lanang tenan Pak Basori maksudnya priwon. Ora kaya Hamdani ini. Oh, orang wedok kurang lanang sama aja. Ya, Jumatan itu ibadah yang hebat. Mergo li annaha asqatat al fardhu anil kamilin. Maksudnya fardhu dhuhri anil kamilin.
Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Pak Basori, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan, coba kamu ini zuhurnya gugur semua enggak? Gugur karena melakukan. Kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna, yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika ya tadi wajib tidak wajib, tapi li'annal jum'ata iku asqatat al fardhu anil kamilin fali antasqutu an ghairil kamilin min babi napa aula. Kata Jumatan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna, apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Itu logika yang dibangun orang fikih. Tapi tentu kita ngikuti tradisi guru-guru kita. Biasanya guru-guru kita itu rondo-rondo anti naung wedok nopo Jumatan. Saya ingin kota trennya Jumatan, jadi agak repot. Sebenarnya kalau zaman Nabi itu perempuan itu sholat terbaik di rumah, tapi sekarang kan nggak mau juga di rumah. Rabu Juni terus kan juga bosan. Saya senang betul, sholat lah senang nopo. Tuh, senang betul. Oh, sebentar nggak boleh lembaga non. Jadi di bab Jumat itu banyak yang unik. Nah, yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai, ya, terutama yang masih anak-anak. Karena logika seperti ini itu kamu tahu fikihnya ndak, ini sudah kadung ahwalu masyayikhina. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan ada sama perempuan yang kadung hadir di Jumatan. Saya ulang lagi ya, guru-guru kita, entah itu orang-orang alim Jakarta atau habib-habib Jakarta yang di kota, terutama ngalami ini kan di kota. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan mengulang zuhur pada perempuan yang sudah kadung Jumatan. Tapi kita harus ngomong kadung terus karena sebenarnya ini tidak syariah. Paham ya? Perempuan Jumatan itu tidak syariah, tidak musyarrah, tidak disyariatkan. Tapi kalau kadung ada kan kita harus ngomong. Taruh saja misalnya gini, zaman Nabi itu misalnya ada perempuan sing engkek jadi hayatin nggak boleh sholat jamaah di masjid. Kalau tidak boleh itu namanya apa? Coba dalam fikih enggak, jawab saja. Haram kan? Yang enggak lo ya. Sing seneng bojone wong lo yang contohnya tadi. Kalau orang engkek niate sholat ke masjid mergo seneng wong lanang liya utawa enggak lah wae niate engkek. Itu haram enggak? Tapi di cerita-cerita hadis ketika kadung sholat Nabi tidak nyuruh ya ada. Berarti artinya apa? Dia secara salah kan melakukan barang haram, itu saja nggak disuruh mengulang. Paham ya? Apalagi tadi yang nggak haram. Jadi itu fikih itu ya unik. Makanya di fikih nanti ada kaidah minal manhi ma la yubtil. Di antara sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan akad atau membatalkan ibadah tertentu. Misalnya ada nidaul Jumat, ada kadung azan. Allahu Akbar, terus kantang beli rokok atau beli es. Haram enggak? Haram, karena transaksi pas azan itu haram. Terus jual belinya sah enggak? Salah. Itu di fikih masih banyak. Sesuatu yang dilarang itu tidak jaminan punya akibat batal. Sama, kalau kadung perempuan Jumatan atau kadung jamaah, meskipun dalam konteks tertentu dilarang, kayak tadi. Tertentu ya, kayak saya golek bojone wong mau contohnya, karena kadang ya halal betul. Sing waras kan halal tenan. Yang kok itu delok rai halal mek rai. Nah, begitu delok tok haram meneh. Nah, itu kan jelas. Nyatanya nggak ada riwayat dari Rasulullah orang seperti ini disuruh apa? Mengulang. Nah, makanya ngaji itu yang detail ya, karena memang hukum Islam itu cara pandang itu apa ya? Ya seperti itu. Apa ya, pokoknya harus ngaji lah. Gak iso sama mau ngapal kaidah tok kudu ngaji. Tapi setelah ngaji banyak, saya mohon sekali apapun alim Anda dari teks, dari ibarat, usahakan ngaji itu ahwalul masyayikh, guru-guru kita, kayak apa pilihan hidupnya. Karena mau tidak mau guru kita pun kalah sama konsensus. Misalnya Anda jadi kiai di Jakarta, trennya orang sudah sholat jamaah, perempuan sholat jamaah semua. Jumatan mau apa coba? Kamu larang itu senengannya masjid, dan senengnya yang mall yang dugem malah pusing. Kamu syariatkan, teks syariat itu sebaiknya perempuan sholat di rumah. Coba, mau tidak mau kamu kan harus ngambil sikap, mengesahkan mereka dengan nyari-nyari dalil.
Segelem ra gelem lho. Kayak ada perempuan harus kerja karena si lanang nganggur jadi PNS. Nanti di kantor lanang wedok kumpul. Mbok haramno sing lanang yo nganggur, melarat iku yo lara. Pemenang mbok haram, lah Pak jamin kula ta. Wah malah lara. Wis ngaramno malah kok jamin uripe. Meneng ae kok sawangane ganahi. Mungkar, sawangane iki uga kreatif. Bingung kiai kok bingung masyarakat. Memang mau tidak mau kita ini juga terkooptasi oleh keadaan. Makanya harus ngaji yang banyak. Misalnya lagi begini. Kadang fakih ya lucu. Ono wong lahir. Langsung mati. Wajib disolat 3. Ndak jawab saja. Ndak yakin. Sing wis bentuk wong lah. Orang kang rong tau urip blas. Siktu lho. Asiktu sing pokoknya enggak ada hidup sama sekali. Ya. Kalau istilah itu enteng kang misalnya orang nangis bengok tapi mengkis-mengkis saja. Itu kan koyet yang tidak mengikat. Jadi orang fakir itu ya wajib disolat. Ya alasannya lucu alasan itu. Mergo sing darani salat itu nyolati mayit. Lah mayit itu berarti tak urip. Lah iku ora tau urip jenenge ya ora mayit. Jadi jenenge mukit atulah men iku sepotong daging. Itu fakir kadang lucu dirungok-rungokno tenan. Lucune meneh ngene. Orang melahirkan itu wajib mandi ndak? Wajib kan? Wiladah termasuk yang menjadi wajib mandi kan keluar mani, iltiqaul fitanen terus melahirkan. Dari fakir tak takoi. Kenapa sih melahirkan kok wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walada maniun munakidun. Mergo anak itu hakikate mani sing wis menggumpal. Lah iya wong metu mani jenenge apa enzal kan? Wajib mandi ndak? Wajib. Lama anak iku ayo mani. Bah tak ruko-ruko. Tapi ra iso bantah, lucune wong ora iso bantah. Ambani rontok konan mule wong ora. Emang alasannya li annal maniyah, li annal walada maniyun munakid. Sekarang orang inzal keluar mani itu wajib mandi dah. Wih kira cuma mani ya, 3 kilo. Ini mani yang sudah menggum. Kadang-kadang kalau pakai, bah sepo-sepo ngantikan ngono, tapi gak iso bantah. Wong mojo mesti iso bantah, taslim kan? Oh taslim kan? Mani metu sancritnya wajib. Aduh iki sak. Pirang kilo ben? Oh bayi ini Pak Bosor 5 kilo kan. Kira mani. Ini primatur ya 1 kilo. Nah biar sampean mengasiki ilmu ya. Jadi saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik. Dulu Rasulullah itu kalau ngendikan fikih ya rileks. Kadang sahabat tuh bantah. Tapi bantahnya itu bantah istibana, cari kejelasan, istibana, enggak apa-apa. Tapi bagus itu baca Rasulullah itu kalau ngendikan itu sederhana tapi ya Rasulullah kita menjual buah sebelum kelihatan baik. Itu karena kita butuh uang. Kata Nabi tidak apa-apa kamu butuh uang, tapi yang membeli itu ya butuh badi, butuh iwat. Jadi jual beli itu iwat, ada penggantinya. Lalu nak pentile ku rusak, terus sing tuku kue ku untuk apa? Terus kue mangan duit ku atas nama apa? Akhirnya orang-orang Ansor sadar semua. Semenjak itu gak ada transaksi jual beli buah qobla budui solahiha. Terus orang fikih ngarang tadi. Jadi makanya karangan-karangan fikih itu ya istimbat semuanya masyrab dari min ainin, dari mata sumber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut wa kulluhum min Rasulillah multamisun kharfam minal bahri aw raswa minat diyami. Mohon kalau terus nang. Sumakola fisakhil minhat intaha. Terus nanti jam. Fa'in adu qoriban urfan jazal bina alama manto. Mohon kula waca sing Faraun iki sing masalah Jumatan enggak sampai berapa. Setelah Faraun itu 1 2 3 4. Nggih, setelah Faraun baris keempat. Nggih, setelah Faraun baris keempat benar 1 2 3 4 ini
Wasuilal Bulkini Imam Bulkini ini gurunya Imam Suyuti. Wasuilalan den takoki pirsa sapa Al Bulkini Imam Bulkini. Mohon perpanggih ya. Wasuilalan den suwuni pirsa sapa Al Bulkini Imam Bulkini an ahli qaryatin. Saking ahli desa layat luhu kang ora tumeka apa ada dulu apa jumlahe ahlul qaryah ora tumeka arba'ina ing 40. Hal yusalluna nata salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing jum'ah zuhur atau zuhur. Fa ajaba mongko jawab sapa Imam Bulkini rahimahullah yusalluna zuhra. Salat sapa ahlul qaryah az-zuhra ing zuhur ala mazhabis Syafi'i karena enggak sampai 40. Tapi kata Imam Bulkini wakot ajaza lan teman-teman ngolehno sapa jamun sebagian besar sekelompok besar minal ulama iseng pro ulama mereka membolehkan ayyusallu yen to salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing jum'ah. Terus dawuh Imam Bulkini wa wa utawi hadal qaulu iku qawiyun kuat. Ini penting, makanya saya itu nyesal sekali ya. Saya hidup di Indonesia dalam konteks ini itu agak kecewa. Kecewanya gini, takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Seorang lagi ya, takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Yang notabene itu pegangan ulama seluruh Indonesia. Tapi gara-gara ngaji rahatam, itu nak ono desa binaan wong 20, wong selawe, wae Jumatan ora oleh. Alasane ora berapa? 40. Ini itu naif sekali, makanya saya masyhurkan takbir ini. Saya ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di mana-mana takbir ini saya masyhurkan. Karena saya kecewa berat. Itu kan ketok ngaji rahatam, ngaji ini orang hatam, orang tok tatim matun. Kita macam tatim matun, tatim matun. Umumnya kayak gini. Tatim matun, ini usum-usuman. Kayak tatim matun, mau tatim matun. Nah, sama nutup. Saya bantah-bantahan menanggi. Orang bantah-bantahan, tapi juga gelut bantah-bantahan lagi. Nggak gini, saya ulang lagi ya. Ini memang penting saya utarakan. Saya itu pernah ya zaman sering ke Jogja masih lewat Purwodadi itu ngebis pakai ban double. Saya ulang lagi, saya itu sama santri 2 dulu ketika saya merantau di Jogja itu aku selamat paham dan aku melarat lah mulai disini merantau gue santri ya mesti langsung melo orang harus marah terus ganti santri loro kan yakin orang alim berarti santri loro orang perkara orang sedikit bayar harus diulang kan raiso ngaji gue cuma di loro orang kok di debutan santri loro main pernah mijetir atau bilang ngaji ngulangi ratau apa ngongkon oh kriminal loh. Ya ngulangi ratenanan ngongkon nih. Naudzubillah udah geman nih. Kudu ditobatno ki. Itu sampai pertengahan Purwodadi itu aku mergo lunga kuwi badal fajri secara hukum itu wajib Jumatan. Padahal saya dari Naruan, dari Lubang kan jauh sekali. Mandek saya, Pak Bandebel itu mandek. Masuk sekitar setengah kilo itu ada masjid. Imamnya mau Fatihah ya ora fase. Makmumnya mau 15. Itulah aku mbek santriku 18. Santriku loro ya ada. Balik lho, kiai ini rakyat ada kok santri itu balik lho. Santriku balik koyo hamdani modele kotok. Jadi ngajine ora takit tapi kotok. Kotok itu pokoknya ora arba'in, kodok. Iya ada lho Gus. Aku mendingan gak, aku gak ya ada. Alasannya jenengan lho. Ya alasannya aku kenal pangeran kowe ora kenal. Aku yakin pangeran mesti ridho ning desa terbelakang ini kok wong-wong kepengin gawe Jumatan. Pangeran sing nganggo atine atus wong latihan Jumatan kok hakmu rasa. Kok tunggale ana wong latihan caci cilik latihan mlaku. Ora sah mlaku sing bener ngene iki. Wong caci cilik kok mlaku bener. Mas yo gedadap-gedadap wis prestasi. Paham ya? Wong desa terbelakang latihan nggih Jumatan Mbak Ani. Yang latihan kok mau rasa yang tinggal enggak latihan ya sah terus saya udah. Nah sebetulnya kecewa saya itu bukan urusan itunya ya. Dia ngaji mu'in, saya pun ngaji mu'in. Tapi kenapa yang terkenal itu hanya syarat sahnya Jumatan hanya arba'ina Rajul itu yang paling terkenal.
Itu kecewa berat. Kenapa saya kecewa? Karena takbir yang membolehkan dunal arba'in nggak sampai 40 itu ada di Fathul Mu'in. Yo nak anane ni anak ora pantes lah wis sarah. Utawa Minhajul Thalibin serapati kenal. Pemene anane ning kitab sing aneh-aneh Al-Wajiz misalnya, malah duwe ora. Padahal kitab induk fikih dulu sebelum ada Mu'in, ada Takrib itu Al-Wajiz. Mergo yang bisa memukhtasorkan karangan Imam Syafi'i itu Imam Muzani. Setelah Imam Muzani yang bisa memukhtasorkan itu Imam Haromen. Setelah Imam Haromen yang bisa memukhtasorkan fikihnya itu Imam Ghazali. Jadi ini apa? Al-Wajiz. Dan tidak ada kitab kecuali nginduk Al-Wajiz. Termasuk kitab Muharrar, kitab Minhajul Thalibin, semuanya nginduk Al-Wajiz. Terus Al-Wajiz lama-lama disulap sampai Imam Rafi'i jenenge Al-Muharrar. Al-Muharrar disulap sampai Imam Nawawi jenenge Minhajul Thalibin. Minhajul Thalibin disulap sampai Zakaria Al-Ansari jenenge Manhajul Tullab. Ini yo dagelan lucu-lucunan. Minhajul Thalibin metodenya para pencari ilmu. Masdare dirubah ora minhaj tapi manhaj. Terus Thalibin jamak mudzakkar salim dirubah dari jamak taksir Tullab. Kan kadang ulama guyon ta. Lah ya Minhajul Thalibin disulap jenenge Manhajul Tullab. Terus bedanya apa sih? Masdar boleh minhaj, boleh manhaj. Jamaknya Thalib bisa Tullab, bisa Thalibin. Tapi kalau orang roh ngaji, wah ini kitab yang berbeda-beda. Minhajul Thalibin, sitok Manhajul Tullab. Lalu kalau nu kagum tenan be Quran nu ngetonon ahli bahasa nyebut wong kafir itu berkali-kali. Orang kafir itu kan jumlahnya banyak. Kadang diredaksikan alladzina kafaru, mereka yang kafir. Banyak apa sedikit? Banyak. Terus kadang dijamakkan mudzakkar salim, qul ya ayyuhal kafirun. Kadang dijamakkan taksir, ulaika humul kafaratul fajarah. Kafir, kufar. Ya sama-sama ada kan? Di Quran kufar ya ada. Kafirun mudzakkar salim ada. Kafir kafaroh qatilin qatalah wa sya'ah nahu kamilin wa kamalah kamilin kamalah kafirin kafaroh fajirin fajarah. Quran pakai itu semua. Ulaika humul kafaratul fajarah. Lalu kula niku apal Quran niku seneng, tambah suwe tambah seneng. Ora tambah bingung. Wong apal Quran tambah tuwek kan tambah bingung. Kok mikir utang anak bojo masuk. Lah kula mboten niki Pak Bos cerita ijazahi Pak Bos. Kula tambah tua tambah seneng karena tambah kagum. Quran itu untuk menjaga balaghahnya itu bahkan enggak mau satu ala namatin wahid, satu metode. Karena tahu di antara kelebihan balaghah itu tafannun bervariasi. Sehingga jamakkan Quran, jamakkan kafir saja itu alladzina kafaru yang menunjukkan jamak. Paham ya? Kafirun yang menunjukkan jamak, kufar yang menunjukkan jamak, kafaroh yang menunjukkan. Ya tadi kayak ulaika humul kafaratul fajarah. Saya ulang lagi ya. Nah menurut saya, andaikan para kiai, para santri-santri itu menterkenalkan takbir ini, itu penting sekali takbir ini, mendesak sekali untuk diterkenalkan. Kan banyak santri pedalaman Purwodadi, pedalaman di Kalimantan, atau bahkan di Rembang sendiri ada daerah Saleh, di atas gunung itu, sebagian ya santrinya bapak, itu dulu Jumatan hanya orang 17. Kalau kita tidak mengesahkan, bagaimana mungkin mereka latihan gawe wong 40, sing 47 rasah. Artinya ape bina latihannya wis divonis. Gede kan itu kali ada uang cah cilik latihan melakukan aja kudu tiba, melaku ini gak sah. Langsung melayu maraton. Kacau. Kecewa saya apa? Mereka lucunya tidak mengesahkan alasannya takbir di Mu'in itu jenis Jumatan itu arba'ina. Ada takut itu Mu'in sing ndi kali Mu'in. Saya mengesahkan yo takbir Mu'in rumah samu takbir. Itu tadi kan, itu kecewa berat saya. Itu tadi. Lah ya mereka coba ketika mereka tidak bilang salah alasannya apa coba? Karena di Mu'in itu syaratnya sahnya Jumatan arba'in. Lah ya Mu'in sing ndi. Ini yang cerita ya kitab. Lo kalau adanya di Masmuk gak roh pantes untuk maju larang tenan. Bitulikur jilid. Zaman kalau toko es 2 juta 700. Karena saya ini ngentekno pedhet. Gak sudah bayar cicilan BPKB.
Kalau takbir itu ada di majmu' nggak tahu pantas, adanya di MUIN. Makanya takbir ini saya mohon sekali diterkenalkan sehingga desa-desa binaan yang latihan gawe Jumatan kita sahkan dan kiainya yang seneng masyarakatnya. Dan yang tinggal gede kok cilik setelah disana kan kacau. So gede kang mati cilik. Makanya menurut saya seperti itu sebaiknya jangan iada. Kalau iada kesannya ini masih tidak. Nah, makanya saya tidak mau iada. Saya bilang aku gak belum iada kang. Iada ngerotok sultan pengiran aku mau. Lan arah ditompo bukan arah ditompo lah. Sementing khusnudan. Karena tadi kita butuh menterkenalkan ini kan banyak kampung-kampung yang coba di perumahan di Jakarta, gak harus di kampung, di perumahan Jakarta, di Jogja, saya sering misalnya ada perumahan pertama dan itu oleh pengembangnya langsung ada masjid, saya ulang lagi, langsung pengembangnya ada, ternyata di kampung situ ada 40 kakak yang muslim hanya 60%, yang gelem sholat Jumatan mau 30%, lu bareng latihan mau wong 30 Mbak Arani puasa biasa wong ora dinurah libet neng tengah kota kayak wong udo kayak wong riba kayak wong rentenir kayak nggon maksiat nang Jumatan Mbak Arani hatimu lho putra nuranimu ono lha sampe nek pangeran tersinggung lha yo le cuma ono wong sujud kok lho nek bahasane Jumatan rasa cek pantes lha yo ono wong sujud kok Mbak Arani ora sah berarti sujud itu problem takoki pangeran ngono ki iso jawab ayo sing ngene Hamdan iso kejawab oh neraka yakin ya nah pertanyaannya Jumatan cek pantes ra disahno nah pertanyaannya kowe wani ora ngesahno sujud oh boleh besar wong kok ora ngesahno ayo sapa sing wani oh sujud tuh keren kan pertama ono ikra wasjud matahari sebenarnya kowe diumumno ning masyar iku ono Kiai Hamdan gak ngesahno sujud iku ning Serpong ono perumahan anyar sing Jumatan nang 30 mbek Pak Hamdan itu dihukumi gak sah mbek pengiran truk Hamdan itu tau ngaji mu ento ora nate Gusti hatam boten ya gara-gara dia boten terus dimaklumi ya wis ora hatam ya mergo nak hatam ana takbir iki ngono lho yang membolehkan atau mengesahkan Jumatan enggak sampai 40 jadi kowe nak takoki pengiran sampean jawab enggak hatam lho Gusti ya karena ini satu-satunya cara dimaklumi di ngepuro ya wis nak takoki meneh apa hatam ora boten sing tegas ya bro lah boten hatam kecangkeman lah itu masalah Gusti ora boten hatam itu problemnya takokane ora hatam kok kecangkeman nah itu jaringan tapi kalau jaringan insyaallah kemkut di sepura pengeran nah yang jelas kalau nu gak ada niat saya sangat ya ojo geman membatalkan institusi ibadah sing masyarakat ini sudah rindu sama Allah. Saya punya teman di pedalaman Kalimantan lha yo Gus aku mergawe iku wis ilegal logik negara nganggep aku iku ilegal logik kok kangen pangerane kok ora oleh pasti kangen pangeran kumpul-kumpul mbek kanca yuk Jumatan iku Gus kok ora oleh mau perkara rasa perkara 40 lha aku mbok kono opo aku wis sah-sah nang Jawa iku wis sah-sah ngesakoki kiai muni Gus Ba untungnya kula nu terkenal artinya terkenal agar kiai bantah-bantah perkara ngono agar Jumatan 20 sapa sing ngesano Gus Ba meneng rata-rata ana barokah go weden-weden ya nak hikmah tapi sama kita Hamdani semua Hamdani malah panas yakin malah panas jadi malah seru ya tak jamin malah ya lah kali yuk kira-kira tambah seru tak tambah taslim ya kalah brand orang-orang brand ya mari. Nah sebetulnya brand yang mengesahkan itu kitab Fathul Mu'in dan Imam Bulki ini udah ulama macam-macam. Beliau itu gurunya Imam Suyuti. Siapa sing ngarang alim Imam Suyuti ngalim ngono iso ngarang Itqan iku mergo nyimpol ke kitab gurune jenenge Imam. Jadi sing ngesahno iki Imam Bulki ini ora Hamdani mboten ngawur. Sinten?
begini. Jadi gak main-main. Tapi saya sebetulnya nggak pati nopo. Masalah fikih itu kalau nu masalah buatan fanatik. Kalau saya fanatik itu kalau saya ditanya Allah, neng Serpong ono perumahan nganakno Jumatan wong 30, neng pedalaman Purwodadi ono wong nganakno Jumatan 15. Iku do kangen aku kepen sujud mbek aku. Kangen sunnahe nabiku yaiku nak Jumat. Nak dina Jumat iku Jumat. Piye-piye sunnahe nabi nak dina Jumat iku Jumatan titik mbok 40 ora pokoke agar Jumat. Jumat kok dhuwur. Kok iki eleng ya pertanyaane kadang Kalimantan ya le Gus. Wong dina Jumat kok dhuwur. Dene ya wong bodoh tapi oleh sekali masuk akal lagi le Gus. Wong Jumat kok dinane apa iki? Jumat. Lah salat kok dhuwur. Kan wis aneh. Wong dinane Jumat kok salate mau perkara gak. Nah soal Imam Syafi'i menfatwakan begitu kan dulu beliau hidup di Timur Tengah, semuanya Muslim, semuanya normal, sehingga beliau bisa pakai ukuran ideal karena dalam kondisi yang semuanya serba apa? Ideal. Kita ini kan hidup di daerah Purwodadi Jakarta wong Samin. Ini Jakarta ada perumahan di Jogja di Jakarta. Sawangane itu kan banyak. Paling yang Muslim hanya 60%. Itu pun yang mau sholat hanya 30%. Atau misalnya ada 200 kakak yang mau sholat 30 orang. Masjid kadung dibikin oleh pengembang. Terus tiap Jumat duhur kan ngecek ya aliran sesat nih duhur Jumat kok sholat sama-sama aneh kan. Mendingan kita terkenalkan fatwa ini dan ini tidak sesat menyesatkan. Ini kitab mungkin kitab yang dipakai guru-guru kita. Makanya saya itu janggal kenapa sih setiap yang tidak mengesahkan alasannya neng mu'in wa arba'ina rajulan. Nah ketemu aku mu'in sing diam. Mu'in mau sing. Oh, tapi matun Siti matun kan ketemu. Enggak terus naik debatnya. Nak si bro milisi tak mulasi kowe macam bu. Si bro milisi nak kon. Waduh kok rukun. Nah ning daerah tertentu mulasi ono sebut. Milisi. Oh milisi Taliban malah. Milisi kan. Oh milisi. Apa? Malisi. Wah nasibnya jeneng-jeneng niku sakake. Nak Zubair ape bangun. Mbah Zubair di karangan jenenge Al-Qalaid Al-Lu'lu'iyah. Kula riyen niku derek nyari dokumen niku mergo riyen dereng dicetak. Diutus Yai kan nyetak. Lalu zaman dikarang niku diderekno Basal Mahfud. Ya Basal yang terkenal. Termasuk di Zuriyah Damaran Basal. Ibu Basal turunan mriki sami kalian kula. Ibu Basal itu adik ibu kula adik kandung. Nggih sami-sami turunan Damaran. Basal niku mentasih kitab itu dulu. Itu Mbah Zubair ngendikan kan. Masyhur ngendikan. Ajamiyun fasna bihi masita. Napa? Ajamiyun fasna bihi masih. Jeneng ajam sauni-unimu ngono. Lah jajal Tirmidzi jenenge pira? Ayo. Zaman Menteri Agama iku muni apa? Tarmidzi Tahir ya to. Tapi nek ning desa-desa iku Turmudi. Sebagian desa-desa Tirmidzi. Modho terkenal ya, Kang. Turmudi, Tirmidzi, Tarmidzi. Oh, ora ana sing roh. Ora ana KTP ini. Lah yo ajamiyun fasna bi masih. Ayo Imam Bukhari ku Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Ana sing maca apa? Kiye-kiye nek maca Bardisbah ta Bardisbah? Kira maca apa? Waktu jero kan aku kan. Lah aku maca piye? Kan maca apa? Iso maca Bardisbah ya akeh. Ya mergo aja. Napa? Ya kayak sing repot itu kayak gendeng iki. Gendeng-gendeng. Lha wonten tiyang Jakarta iku mara bareng iku wis tok kene Kudus ora ora. Tahu desa bareng ya. Enggak tahu. Deket sini katanya deket Kudus. Bareng. Ya itu. Iya bareng gendeng rendeng itu bapak punya teman akrab namanya Kaji Gofur itu orang Padi itu nak ngajak bapak ya Nur Salim
Monggo golek pecel lele. Opo lele. Pecel lele lho, nek sama aku. Nah kalau seperti itu kan orang Medan sama-sama baca orang Medan sama orang Jawa bacanya kan beda. Sama-sama Makanya ada kaidah ajamiyun fasna bihi masyida. Makanya kalau pokoknya kalau jeneng-jeneng ajam itu serepot. Ya mulane ana semua sibro milisi, sibro mulasi, sama apa sibro tadi? Malaysia atau kurung ngomong soal terkenal. Masyhur. Malisi. Kucur Soko, kena masyhur. Ukurannya masyhur. Oh, no, maksudnya terkenal loh. Brand ya. Aku mau brand. Mohon kalau terus nongin. Niki jelas ya. Jadi dawuh Imam Bulkini sebuti wakot ajaza, sudah ajaza masih dipasih kot wakot ajaza jam'un minal ulama ayusollu al-jum'ah. Dawuh Imam Bulkini wa huwa qawiyun. Faidha qalladu mongko nalikane anut sapa ngakeh jami'uhum. Tegese wong sing ora 40 anut mangkola hadil maqalata. Fa innahum yusalluna al-jum'ah. Ya salat Jum'ah. Wa in ikhtatulan namun ati-ati sapa ngakeh. Fasallahu mongko salat sapa ngakeh al-jum'ah ta ing Jum'ah. Ya bacane fasallahu ngene ini fi'il mandi. Nak sallu ni fi'il amar, nak sallahu napa? Fi'il mandi. Summa zuhra dawe kana hasanah. Umpama do ikhtiyat. Berjumatan kok salat zuhur ku ya apik, tapi enggak mengatakan wajib yo ora darane. Nak mereka ikhtiyat bersolat Jumat kok salat iku ya apik iku ya ora wajib kan. Lan gue buktene ora wajib kula mboten nate iyadah. Engko nak kabeh iyadah rak dadi iyadah wajib. Nah kula nu makili sing ora wajib. Lan kula mboten buron iyadah. Dan saya berkali-kali ngalami gitu di kota ada perumahan ya begitu. Kemarin saya yang masih dulu tahun 8 berapa, 9 berapa itu di Purwodadi ya saya ada iyadah. Jadi ini penting, saya mohon sekali yang seperti ini kita perkenalkan supaya kampung-kampung binaan rata-rata mereka tidak berani bikin Jumatan karena nggak sampai 40 dan rata-rata ki setempat mengatakan untuk syarat sahnya Jumat harus itu repot kan. Oke lah kalau dalam konteks kayak Kudus, kayak daerah-daerah yang sudah hadoroh, yang sudah kota, saya pun engkar kalau ada Jumatan yang kurang dari 40. Pokoknya daerah-daerah hadoroh lah yang ada sakofahnya, sudah punya tradisi, punya hadorot. Saya ulang lagi, saya pun engkar lah misalnya kalau di Kudus, di Rembang kok ada Jumatan berapa? Kurang 40. Tapi kalau di pedalaman Purwodadi, di pedalaman atau di tengah kota, tapi kayak tadi yang kasus apa? Perumahan itu kan desa baru. Kalau Jakarta kayak Condet kan mulai dulu ada habaib-habaib yang alim, daerah Priok. Tapi kalau yo bener Jakarta, tapi Jakarta ini perumahan, ini kan orang baru semua, ini kan belum punya tradisi ke Islam. Ya jadi mohon barokahnya ngaji ini itu ya. Pun ngentos adan mungkin kalau waca takbir ibadah niku sampun. Pun kene iki tabarruk kalian ulama-ulama riyen niki kula waca sing teng I'anah nggih. Terus niki takbir yang wonten teng kitab I'anah tut Thalibin nggih. Sing dikarang dene Sayyid Abi Bakar Sato. Ya kula bolak-balik matur pokoke kitab I'anah itu dekat sekali dengan kita karena niki kula bolak-balik matur misalnya kula muridé Mbah Mun muridé Mbah Karim ngaji Mbah Hasyim ngaji Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud itu ngaji kalian Sayyid Abi Bakar apa? Sato. Jadi orang yang sangat qoribu ahdin ya, dekat dengan kita. Ngendikane ngeten dan beliau itu setuju kalau ada iqamatu Jum'ah, mendirikan Jumat meskipun ndak orang 40. Sementing urip sik napa? Kula waca nggih. Ketika beliau mensarai wa huwa qawiyun. Kula waca mawon nggih. Nah teng kitab niki 59. Setanti iki pokoke kitab murah niku ya tapi teng kauluhu tadi wa huwa qawiyun ayil qaulu bil jawaz qawiyun. Kula waca nggih.
I'lam anna amral jum'ati azimun wa hiya ni'matun jasimatun. Jasimah itu besar. Berjisim maknanya besar. Imtanallahu biha ala ibadi. Imtanna itu memberi nikmat, memberi minnah itu. Dari kata manna itu. Faya min khosoisina ja'alaha wa mahatta rahmati wa madharatan li adamil usbu. Allah itu membuat Jumatan sebagai mahatta rahmati, sentral dari rahmatnya, dan menjadi penyuci dari dosa seming. Penyuci jira disahnon kan ya aneh. Wali siddati i'tina is-salafis sholeh biyakan yakbaruna laha ala surut. Ini masih cerita dulu. Masih pagi-pagi sudah pakai lampu untuk datang ke Jumatan. Fahdar antataha wa nabiha, maka takutlah menyepelekan Jum'ah musafiron au muqiman. Jadi meskipun di fatwa-fatwa fikih kalau kita pergi qoblal fajri macam-macam, tapi kalau pas sisa tetap harus Jum'atan. Musafiron kana au muqiman. Makanya saya tadi pergi secara fikih saya ada wajib Jum'atan pun saya sering Jum'atan. Musaf padahal ubal kalau riyen, apalagi kalau bawa mobil lebih gampang lagi. Ngenteni sing wis komat semandek. Jadi rasa ngenteni khutbah ya. Khutbah suwi, Pak. Nah, imamnya sing latihan nyai ora barbar. Musafiron au muqiman walau ma'aduna arba'in. Jadi ya anak itu unik. Si beliau jelas fatwa, kamu harus Jumatan terus. Cek musafir, cek mukim, meskipun dengan komunitas Jumatan sing duna napa arba'in atau walau ma'aduni arba'in. Ini kan jelas pelegalan dari yang ngarang Iana, itu guru-guru kita. Makanya saya tuh heran kenapa banyak kiai yang alumni pondok. Kalau ada desa binaan duna arba'in kok gak disahkan, ilmunya ku kondi. Ini muen di syariah antara syarat dan matan sama-sama membolehkan Jumatan meskipun walau ma'aduni arba'in. Kira lagi toh, suka wamuk. Aku yakin Hamdani kira roy lagi. Gak diwamuk cek fatwa. Maksudnya ngomong terus orang. Kang Ali ra ikhlas darani fatwa, ngomong maksudnya. Orang angel temen darani fatwa ora rido. Drengki jeneng ngono kok ora rido. Lha iki jelas walau ma'aduni arba'in ditaklidin meskipun itu terus wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Beliau jelas sindirannya jelas. Nak wong tok hidayah. Iku rong 40 lah yo. Jumatan lho oleh gitu. Lho iya. Jumatan walau ma'aduni arba'in terus beliau ngendikan wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Wis nek ngamek oleh kampanye. Tapi lucunya di Indonesia yang notabene kitab fikihnya temukan rata-rata tidak mengesahkan Jumatan yang duna. Alasan ini Syafi'i sing ndi? Lah rumang samu saya Nabi Bakar satu gak luwih Syafi'i di bangkuwe. Sak Syafi'imu Syafi'i sing ngarang ya ana rumang samu gak madzhab. Lah Imam Bilqini rumang samu gak. Oh jangan ngaji cek maknani wae kok gejere ra karuan. Ngono ae cek tuku jebrok. Ngaji deh cek jebrok kok fatwa. Cara kula ya kecuali daerah-daerah punya hadroh kayak Kudus, kayak Rembang ya itu cara kula ya ono terlalu lah. Wajib ditakzir lah maksudnya. Tapi kalau daerah binaan yaitu sini tabarruk, ini kitab yang termasuk populer kitabnya sekarang, ini karangannya Al-Atos, tapi kitab sekarang yang angkatannya Habib Zain, angkatan saya banyak lah ya, kakak-kakak angkatan ini orang-orang baru. Nah ini sampean biar tahu bahwa antara ulama dulu dan sekarang itu sama-sama punya komitmen iqamatus sya'airillah, syiar-syiar Allah itu harus berdiri. Gak boleh karena mengejar ideal 40 kemudian kamu tidak sahkan, kemudian kampung itu tidak bikin apa akhirnya anak-anak mau duhur-duhur kok apa Jumat kok duhur. Ini kalau wajah kan zikru kalami sayyidi ini mungkin kalau tinggal sampean pegadakno tak kok Hamdani ini apa cokon moco fatwa malah rendintim. Qala radhiyallahu anhu innal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah masa ila ahliku ini konteksnya gitu masa ila ahli kuras sohiro
wa amarahum ayyuqimu al-jum'ata wa illam yakunu arba'in wa illam yakmulu arba'in la siyama idza stama'a samaniyatun awisna asyarah, ukurannya itu ya 8 atau 2. Terus walam ya'murhum bi i'adati zuhri, memang harus tegas karena kalau i'adah itu nanti kesannya itu cara cangkem elek ngene lho Kang, nak i'adah lha apa Jumatan barang nak jebule cek kon dhuwur meneh mesti ngono, yakin tak jamin niku cangkem elek iku wis khas lho. Mulane cara kula nek kadung wani nggih Jumatan aja kon dhuwur mutung Kang Ali. Lha apa kangelan-kangelan Jumatan ejek kon. Makanya menurut saya gak boleh separuh-separuh, sekali Jumatan yo dadah ngono ae pokok. Mungkin to Pak Basri, sekali kedurnya kan terus pikirannya lagi kenapa Mbak kok dhuwur malih? Mergo potensi gak salah, ora usah sholat menisan dhuwur langsung. Ini kan ngadepi wong awam lho ya. Sing awam ngene iki lho. Mulai cara kula niku ora usah iya ada. Cara kula sebaiknya di daerah-daerah itu enggak usah. Anggap baik inna wa ta'ala yuhibbu an tu'taru khasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah itu suka kalau rukhsahnya diterima, diskonnya diterima. Kalau wa amarahum ayyuqimu al-jum'ah, terus nggih wae ukurane la siyama idza stama'a samaniyatun awisna asyara min ahliya. Cara kula misalnya di perumahan di Jakarta sudah ada masjid, biasanya pengembangan sudah ngasih. Pertama ada yang sadar lah, pedotan santri, ono sing pedotan kiai, ono sing wong frustasi. Biasanya nang omah perumahan kan wong bingung kabeh. Nah, wis kumpul-kumpul lah saya Jumatan. Lah piye? Lah wis mergawe salat halal wis kafaroh apa? Jumatan. Waidul masakin wis wahajul fuqara waidul masakin wis gawe id kecil-kecilan wong 8. Ya minimal nomor disebut 8. Awisna asyar utawa berapa? 12. Terus walam ya'murhum bi i'adati dzurri. Habib Al-Habsyi ini tidak memerintahkan mereka mengulang apa? Dan ini ada kata ila qurasawira. Makanya saya bilang kalau dalam konteks pembinaan kayak perumahan atau desa-desa binaan nggak apa-apa. Tapi kalau yang ada hadroh kayak Kudus ya tentu kita ingkar. Makanya saya tadi nyontohkan kenapa saya tambahi desa binaan untuk perumahan, karena kalau ahlu hadroh kan berarti mereka taksir, pepeko kan apa? Imam harus ngobai mereka, kalau enggak harus ditak. Kadang-kadang kirimnya satpol PP obrain arah gelem apa? Sebenarnya paham ya. Terus walam ya'murhum bi adati dzuri wa ja'ala dzalika ilaihim kama nukila an ahlil ilm. Fa inna ba'dahum ya'muru bi adati dzuri wa ba'dhum yaktafi bi sholatil jum'ah. Terus yang yaktafi ini kata Habib Al-Habsyi wa kadzalika as-salafu radhiyallahu anhum yaf'alun. Jadi cara konsensus itu menang yang enggak ya ada. Di sini ada saya yang pro enggak ya ada. Di bola aku sama nak ya. Makanya santri kuloro balik lo sembrono. Wong kowe ngalim aku kok ora anut aku. Dari alasan ikhtiyat. Oh wah ikhtiyat iku bodoh, ada repot iku malah ngel-ngeli wong iku. Karena pikiran saya sederhana, kalau mereka sudah gelem Jumatan Kang, desa-desa binaan, mbok wajib no dhuwur mesti cangkem elek lah apa le mbah kangelan Jumatan, nah akhirnya tetep dhuwur. Makanya ndak usah wae ben. Lah kok nak mereka seneng mergo Jumatan wajib, ketemu kanca, lali utang, ngomong wahjul fuqara wa idul masakin, terus khotbah aja suwi-suwi mari bosen. Dimana dawe Nabi kan ngono min ma'in nadir ketara fikih wong pinter ora iku nak khutbah cepet angger khutbah suwe ora iso ngaji ngono ae. Kuwi latihan nyai, soe iku pilihane lho. Tapi nak dawe Nabi jelas wa yutilus sholata wa yaksurul khutbal jumuiyah. Jadi khase Nabi nak salat suwi nak khutbah cepet. Cepet sangko iso aja cepet mergo ora iso. Cepet sangko iso. Jadi cepet tapi kualitasnya tetap mutu, aja cepet sangka gak iso iku rukune sing ra diwaca iku. Wa ba'dhum yaktafi bi sholatil jumaah wa kadzalika as-salaf radhiyallahu anhu yaf'alu. Alasannya gini, khirson ala fi'lil khairi wa iqamatas sya'air. Ya butuhnya ini tetap ada syiar. Islam wis kadung darane iku dina Jumat. Saya ulang, Islam wis kadung darane iku dina, kemudian tidak diramaikan dengan wujudnya
Kan itu dadi aneh nggih mboten. Nah, Islam kadung darani dina iku jenenge dina. Kemudian tidak disiarkan, enggak diramaikan, enggak diiklankan dengan Jumatan. Makanya selakoni wae. Ini angka yang disebut 8. Tapi kalau di mazhab Hambali itu alam disebut 6. Pokoknya aja loro ya. Nah loro gak seru ya. Ya memang ada ulama alasannya gitu. Jumatan dari kata jam'un, jam'un maknane kelom. Wong jagongan nak loro darani sak kelompok apa wong berduaan. Berduaan. Makanya sing kira-kira wong sedarani kelompok geng ngopi maknane wong 8 bareng-bareng ngono. Geng motor ya wong loronan ora iso darani geng. Jadi darani Jumatan uga ada kata jam'un. Ya makanya harus apa? Kelompok. Makanya beliau di sini ngitung 8. Pinten? Tapi sebetulnya enggak harus 86. Pokoknya aja papat derek. Geng. Wah, telu cek trio Pak Basori urung wong darani urung geng. Papat. Wah, belum ya, Pak. Udah ada. Perasaan kula nak papat itu cek urung geng. Nganggo rasa Indonesia apa? Darani grup bro. Mau malah satu dari matang pulau. Gak pokoknya nak mriki sing master niku sing niku 8 ini yang disebut. Tapi cara kula 6. Pokoknya sementing dikawiti lah napa? Dikawiti. Niki cocok kula mbek fatwa-fatwa. Berarti tadi sudah ada kitab 3 nggih. Mu'in, I'anatut Thalibin, terus niki kitab jenenge kitab Tadhkirun Nas napa? Tadhkirun Nas. Firson ala fi'lil khairi wa iqamatis sya'air. Lah yang ini malah yang terusannya takbir ini ekstrim sekali. Wali ba'dil ulama ta'lifun samahu. Jenenge al-qaulut tam fil iqadil jum'ah bisalah satin ahaduhum al-imam. Jadi ana kitab jenenge al-qaulut tam. Maksudnya qaulut tam itu fatwa yang sempurna dengan sahnya Jumatan dengan orang 3 yang diantara 3 itu yang satu jadi imam. Jadi makmume loro. Wah ya tugas kabeh lah. Imam khotbah sitok qomat sitok adzan wah. Wong jenenge kitab wis al-qaulu tam fil iqadil jum'ah bisalasatin sing ahaduhum al-imam. Tapi ini tentu dhaif ya yang seperti ini, makanya di sini mau disebut wali ba'dil ulama pakai sigot tabri'ah itu. Yo no ulama sing darani bahkan orang 3 pun kira-kira cara wong Jawa redaksi yo no ulama sing itu kalau di kitab-kitab usuli kan ada kaidahnya kila itu sigot tamridi kama qala ba'dhum sigot tabri'ah itu kan ada aturannya. Simpen. Tapi aja go fatwa. Ya diterkikis sik digoleki makna. Mbok cocokan wek Kang Ali terus fatwa jenenge istihad konsensus. Nggih kula setuju dawuh Gus Haji ngoten. Saniki ora ana mustahid Gus, sing ana iku bahsul masail. Lah iki jenenge istihad jimaiyarnya istihad bersama. Karena otak kita satu tidak cukup sebagai mustahid terus konsensus golek bolo. Tapi yo golek bolo sing mutu lah. Golek sing padha gobloke ra khatamu. Golek sing padha ra khatam, wis khatam. Khatam. Wow, jojo, mbok aku kalah. Nah ini penting saya utarakan, saya itu hanya punya niat setunggal ya. Piye-piye Jumatan itu termasuk syiar Islam. Terus Nabi nak ngendikan Jumatan itu sayyidul ayyam. Terus fadilahnya Jumatan kayak itu. Yang datang di jam awal kayak kurban unta, kurban sapi macam-macam. Sampai disebut wahidul fuqara, wahidul apa? Masakin. Dari sekian fadilah ini terus kemudian hilang hanya karena jumlahnya tidak 40. Mana ada desa binaan langsung umatnya 40. Kadang nyai nganti era putu era di umat Nabi Nuh lho dadi nabi ku 950 tahun umatnya mau 80. Kok kowe dadi kiai tapi langsung di umat 40 Jumatan kabeh. Umpama 40 tenan Jumatan kabeh problemnya di antara mereka ada ummi yang enggak sah salatnya kayak tadi yang dibahas Muin. Kalaupun 40 sudah 40 kan ada problem, ada saja yang 2 enggak sah. Padahal sekali yang 2 tidak sah, semuanya ikut tidak sah karena syaratnya jamaah harus 40 ini sah semua. Masamu gak ada masalah, setelah 40 pun ada masalah.
Nggih boten tadi kan seperti itu. Ada masalah. Malah kula suwun yen iki tabarok kalian mbah-mbah sing pendiri Pondok Damaran pokoke kula suwun mungkin iki badhe Ramadan mungkin kula ngaos terakhir mungkin badhe Syawal kula pikir malih. Mungkin iki badhe niki kula langsung ke Jogja pergi napa Senin siang kula wonten acara teng Sarang teng Anwar lah. Biasanya kula ngantor teng Jogja itu Ahad, tapi kula hari ini kula ngantor teng Jogja kodok takjil tugas. Ini jelas kalau seneng ngaji ngene seneng. Kula suwun sama niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur Nabi datang ke masjid, ada satu kelompok yang berdoa. Terus ada kelompok yang diskusi fikih. Nabi ini cerita di Ihya di kitab Majmu'. Nabi ikut gabung yang sedang yata'allamu al-fiqh, yang sedang diskusi hukum halal haram. Kata Nabi ngendikan amma haula, mereka itu fayatun, mereka berdoa insya'a ajaba wa illa ya enggak, mereka itu orang-orang yang berdoa, kalau mau bergendak ya disembadani, nak ora ya ora. Terus tapi kalau mereka ini belajar ilmu maka selalu baik, karena ilmu itu selalu baik. Ora donga dulu ana langit bumi, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm. Masyhur itu kata Nabi, wa inna talibal ilmi, sebagian riwayat wa inna mu'alliman nasi al khaira, itu didoakan semuanya hatta al-khut fil bahr. Itu masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, ada dua kelompok, yang satu berdoa, yang satu belajar. Orang Nabi masuk, orang kan mikir ini Nabi ikut kelompok yang mana, ternyata Nabi ikut kelompok yang yata'allamu al-fiqh, yang belajar apa? Karena ini fikih mendesak sekali. Coba orang bisa wiridan karena ada masjid, orang bisa wiridan bersama-sama karena ada jamun. Nah ini kalau ulama fikih nggak mengesahkan, ini jamun nggak ada semua. Sampai orang berbondong-bondong ke masjid karena ulama mengatakan itu wajib berdoain. Jika wong aras-arasan lah, tangi turunlah, lagi sumpeklah Jumatan, barokah ulama darani wajib. Bareng wis do Jumatan, kiai sing thariqah lagi mimpin wiridan. Wiridan isa yo bergantung carane sesuci sah, carane thaharah sah. Mereka kumpul mergo fatwane ulama fikih iku wajib. Tapi lagi-lagi enggak bisa, kita enggak bergantung sama fatwa fikih ini enggak bisa. Nah, khawatir saya kita salah fatwa mengatakan Jumatan harus 40 terus tidak mengesahkan yang dunal arba'in. Akhir ora ono desa binaan latihan gawe Jumatan. Mergo fatwane sampeyan sing jare ini berdasar fathul mungkin cari cara mungkin sing aran cek sugeng mungkin ku sing ndile cungcuk. Wong aku sing aran mungkin cek eling. Ning kene ku tak terterano wasuilal bulkiniyu. Hilang Mbah pas bab iku hilang. Nah, saya kecewanya bukan apa Kang. Kalau takbir itu ada di Majmu' atau kitab-kitab yang aneh, mungkin kita maklumi ya. Takbir ini kan ada di kitab yang sangat terkenal. Terkenal judulnya maksudnya. Ya jurune nyatane doraron. Saya mohon sekali ya, seperti ini harus diperkenalkan. Karena ciri utama agama itu dimaklumatkan. Saya ulang lagi, ciri utama agama itu dimaklumatkan. Makanya kata Allah, ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi tujuan Allah urusan diperjelas supaya kamu tahu. Apa supaya kamu tahu. Makanya agama ini liyudhirahu ala dini kulli, supaya semuanya jelas. Caranya jelas ya ulama harus memaklumatkan. Jadi yang dimaksud idza dhaharatil fitan wal bid'ah falyudhiril alim ilmah wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika hukum itu paten selingkrah, fitnah paten berserakan, falyudhir mongko wajib ngetokno sapa al alim wong alim ilmahu ing ilmune. Wong alim kudu ngetokno ilmune. Caranya ya dimaklumatkan bahwa sahnya itu ada di Mu'in, ada di I'ana, ada di kitab Tadhkirun Nas. Kita omongkan. Joko dimpet dewi. Fal yudhir al-alim ilma. Ya kalau balik mana idza zuharatil fitan wal bid'ah fal yudhiril alim ilma. Wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau kita tidak memperlihatkan ilmu kita, malah kita mendapat laknat. Ya muni al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya kan Abdullah ya Nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Ghafur ya Syakir. Allahumma ya ilahana ya walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Muhammad wa ala khalilika Ibrahim nabiyyika Musa sofika Isa manasatu hiratan fitasi. Wa shalli ala anbiya'ika rusulika asma'i. Allahumma ja'alna ya wa muta'akhina fika wa muta'adidina fika wa mutanasirina fika.